Hai semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang saraf terjepit yang saya ketahui. Nah, adapun pengertian tentang saraf terjepit ini adalah saraf terjepit atau bahasa medisnya yang biasa kita dengar dengan hernia nucleus pulposus atau yang bisa kita singkat sebagai HNP. Pengertiannya yaitu saraf terjepit ini sebagai suatu kondisi keadaan patologis di mana terjadi protusi dari anulus fibrosus beserta nucleus pulposus ke dalam lumen canalis vertebralis. HNP ini dapat terjadi pada semua segmen vertebra, tetapi yang paling sering terjadi di segmen lumbal. Nah, kasus HNP ini yang paling sering terjadi adalah pada siklus intervertebralis, yang selanjutnya disusul oleh herniasi pada siklus intervertebralis. Adapun herniasi pada diskus intervertebralis dengan segmen torakal relatif jarang, sedangkan pada segmen cervical dapat mengenai diskus intervertebralis C5-6 atau C6-7. Selanjutnya yaitu bagian tulang punggung yang sering mengalami saraf terjepit atau bahasa medisnya HNP. Teman-teman bisa lihat di sini gambarnya. Lanjut kita ke patogenesis saraf terjepit. Tekanan yang berlebihan atau peregangan yang berlebihan pada diskus intervertebra, cedera fleksi dapat terjadi pada saat pasien yang bersangkutan sedang pada saat membungkuk sambil melakukan suatu aktivitas berat. Misalnya seperti kita sedang mencabut ubi, mengangkat beban berat, terjatuh dalam posisi duduk atau biasanya kita sebut dengan terhentak, terpeleset dan sebagainya. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut dapat mengakibatkan cedera fleksi yang memicu timbulnya HNP atau saraf terjepit lumbal tanpa adanya cedera-cedera sebelumnya. Adapun manifestasi klinis pada HNP lumbal yang pertama yaitu nyeri punggung bawah yang dapat meluas ke regio gluteal, paha bagian posterior, regio cruris sampai ke regio pedis. Poin yang kedua yaitu kekakuan akibat refleks spasme dari otot-otot paravertebral sehingga mencegah pasien berdiri tegak dengan sempurna. Nah, poin yang ketiga dapat timbul gejala berupa parastesia, kelemahan-kelemahan otot sekitar punggung dan kaki, atau kelemahan refleks tendon Achilles. Nah, saraf terjepit ini juga memiliki penyebab yang pertama yaitu adalah cedera, yang kedua adalah rheumatoid arthritis, yang ketiga obesitas, dan yang keempat posisi tubuh yang salah namun terjadi secara berulang, contohnya pada posisi duduk yang salah saat bekerja dan mengangkat beban yang berat. Selanjutnya juga memiliki keluarga dengan riwayat saraf terjepit atau yang biasa kita sebut dengan penyakit turunan. Mengangkat beban berat dengan posisi dan tumpuan yang salah. Dan poin yang terakhir, melakukan gerakan menunduk dan berputar secara mendadak atau berulang-ulang. Adapun gejala HNP ini yaitu yang paling sering terjadi adalah nyeri. Kasus HNP yang ringan seringkali tidak menimbulkan gejala, tetapi dapat juga muncul gejala nyeri yang sangat hebat. Saraf terjepit atau HNP paling sering terjadi di punggung bawah dan leher. Gejalanya yang pertama adalah nyeri, kesemutan, dan kelemahan. Kelemahan dimaksud di sini yaitu otot pada bagian saraf yang terjepit biasanya akan melemah. Akibatnya, penderita HNP semakin lama akan merasa kesulitan dalam mengangkat beban atau bahkan menggenggam. Adapun diagnosisnya yaitu yang pertama bisa kita lihat yaitu adalah sinar X. Tidak dapat mendeteksi adanya HNP, tetapi dapat menyingkirkan kemungkinan lain penyebab nyeri tulang belakang seperti infeksi, kelainan bentuk atau kerusakan tulang belakang dan posisi tulang belakang. Poin yang kedua yaitu adalah
CT scan. Nah, di sini nih bisa kita lihat ya, CT scan ini juga sebagai pemeriksa diagnostik yang pengertiannya dapat menilai kondisi tulang belakang dari berbagai arah serta menilai struktur tulang jaringan lunak. Poin yang ketiga adalah MRI atau Magnetic Resonance Imaging, merupakan pemeriksaan penunjang yang paling baik dalam mendeteksi HNP dan menilai bagian saraf mana yang terkena penyakit HNP. Selanjutnya yaitu adalah myelogram, dilakukan dengan menyuntikkan kontras atau bahan untuk memperjelas pemeriksaan radiografi ke cairan spinal yang terletak di tulang belakang, kemudian akan dilakukan pemeriksaan X-ray. Adapun pengobatan saraf terjepit dibagi menjadi 3 bagian, yaitu obat-obatan, fisioterapi, dan operasi. Penanganan saraf terjepit di rumah yang pertama bisa kita lakukan istirahat yang cukup, minum obat nyeri, dan kompres hangat atau dingin selama 15-20 menit. Nah, poin selanjutnya yaitu adapun pencegahannya, yaitu menjaga berat badan agar tetap ideal, olahraga teratur, olahraga yang memperkuat otot punggung, tidak merokok, memerhatikan posisi tubuh saat duduk, bergerak atau mengangkat beban. Baiklah teman-teman, sekian presentasi yang saya ketahui tentang saraf terjepit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.